Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah, memuja dan memuji Zat yang maha sempurna dan maha tinggi dengan mengucap Alhamdulillah. Semoga kajian kita pada malam hari ini semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan dan curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, paham dan mengerti tentang urusan agama. Maka daripada itu, berangkat dari hadis tersebut, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam salah satu bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang berarti menghidupkan kembali ilmu agama. Beliau pada jilid pertama berbicara tentang konsep ilmu dilihat dari hajat dan keperluan. Ketika itu bersifat keperluan individu, maka beliau sebut dan beliau masukkan dalam kategori ilmu fardhu ain. Sementara yang merupakan hajat orang banyak secara kolektif, beliau masukkan dalam kategori ilmu fardhu kifayah. Beliau juga membagi ilmu berdasarkan orientasi. Yang sebatas di dunia beliau sebut dengan ilmu dunia. Yang berkelanjutan sampai menentukan nasib seseorang kelak setelah kehidupan dunia berakhir, beliau sebut dengan ilmu agama. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, jika Allah telah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah jadikan dia paham dan mengerti tentang perkara agama. Sekarang kita sudah seharusnya dapat membedakan apa yang dimaksud dengan agama, karena terkadang masih ada sebagian orang yang sulit membedakan antara agama dan budaya, sehingga ketidakmampuannya membedakan itulah yang membuat orang tersebut terjatuh dalam perkara yang keliru. Sebelum urut lanjut, ada sebuah ilustrasi dan mohon dibantu untuk memberikan jawaban dan tanggapan. Seseorang jatuh sakit, karena itu dia pun pergi ke dokter untuk. untuk berobat. Sesuai dengan ketentuan yang ada, 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 sesu
sakit yang dia derita, dia pilih dokter spesialis. Setelah dokter periksa dan mendiagnosa kondisi pasien tersebut, dokter memberikan resep. Ditulislah di selembar kertas, diterima oleh pasien. Dia beli obat di apotek sesuai dengan resep. Dia minum sesuai dengan anjuran. Lalu dia sembuh. Ada yang salah enggak? Tidak ada yang salah. Ada yang salah enggak? Tidak ada yang salah. Dia sakit, dia cari dokter spesialis, konsultasi. Setelah dokter periksa, analisa, dokter resep, berikan resep obat, dia beli di apotek, kemudian dia pakai sesuai dengan anjuran dokter, lalu dia sembuh. Sekali lagi, ada yang salah enggak? Enggak ada. Kemudian orang itu ditanya, siapa yang menyembuhkan Anda? Dia jawab, Allah. Ada yang salah enggak? Tapi kalau dia jawab obat, ada yang salah enggak? Salahnya di mana? Pola pikir. Tapi apa yang dia lakukan sebenarnya salah enggak? Yang dia lakukan, ya salah. Tapi apa yang dia pikirkan, disitulah letak masalah. Lalu kira-kira apa bijak kalau kemudian orang tersebut, Anda kalau sakit jangan berobat karena syirik? Kira-kira bijak enggak? Anda kalau sakit, kedepannya Anda jangan berobat karena Anda syirik. Bijak enggak? Ini ilustrasi ya. Sejatinya di mana ada penyimpangan, di mana terdapat kekeliruan, di situ kita luruskan. Ya kan? Sesuatu yang tidak salah, kenapa harus kita larang? Nah, maka dari itu, terkadang kekeliruan itu tidak selalu terjadi dan terdapat pada tindakan dan perbuatan, tapi adanya pada persepsi, anggapan. Maka kalau kita ingin meluruskan, sejauh yang dia lakukan itu tidak ada masalah, tapi masalahnya ada dalam persepsinya yang harus kita betulkan. Persepsinya, atau kita larang dia melakukan perbuatan itu. Belum merasa kita sepakat, kita keliru kalau melarang dia berobat. Jangan lagi berobat, syirik ya. Ketika sebuah tempat tinggal, rumah bagus, layak, unik, namun ternyata salah satu sudut bagian jendela rumah itu rusak, kita harus perbaiki. Tapi apakah harus kita hancurkan dulu rumah itu baru kita bangun dengan jendela yang baik? Atau sebenarnya yang kita betulkan jendela yang rusak, sesuatu yang lain bagian lain tidak bermasalah, nggak perlu kita bongkar. Karena itulah, maka untuk menemukan satu solusi, kita harus paham masalah. Niat baik tidak cukup, keinginan baik tidak cukup untuk memberikan solusi tanpa kita memahami betul masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi. Nah, itu sebuah ilustrasi ya. Tentu mungkin ini kaitannya budaya dengan agama. Budaya dengan agama. Bahwa apa sih itu agama, apa itu budaya. Lalu kemudian mengkaji tentang agama tentu beda dengan mengkaji tentang budaya. Melaksanakan perintah-perintah agama
tentu tidak sama dengan meneruskan suatu budaya. Untuk kemudian menilai suatu perbuatan, tentu kita harus pastikan dulu perbuatan itu apa, masuk perkara agama atau budaya. Maka kita harus membedakan dulu antara agama dan budaya. Dan tentu ini juga akan berlanjut kepada ilmu agama dan pengetahuan tentang budaya. Karena persoalannya perintah agama dilaksanakan tidak berdasarkan ilmu pun juga akan tertolak. Wa man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardhudatun la tuqbal. Barang siapa tanpa ilmu dia beramal, maka amal perbuatannya mardudah, tertolak, la tuqbal. Atau firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau mengikuti sesuatu yang engkau itu tidak tahu dan tidak paham tentang apa yang kau ikuti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perbedaan antara agama dan budaya. Tapi yang sangat menonjol dan cukup mudah untuk kita membedakan, kalau Imam Al-Ghazali menyebut bahwa agama atau dengan kata lain syariat, mastufida minal anbiya'i salawatullahi wassalamu alaihi wala yursyidul aqlu ilaihi mislul hisabi wala tajribah mitlul tibbi wala sima'u mitlul doa. Bahwa syariat atau agama itu yang hanya didapat melalui para nabi dan rasul yang Allah utus, di mana akal manusia tidak punya peran. Seperti ilmu pasti 1 tambah 1 2. Agama bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 yang bisa dibangun sesuai dengan logika manusia, tidak. Tapi agama itu adalah wahyu. Dan juga tidak didapat melalui pengalaman. Seperti ilmu kedokteran, itu kan pengalaman. Makanya dokter itu semakin lama dia praktek, semakin luas pengalamannya. Termasuk juga dokter mesin bengkel. Semakin dia bertahun-tahun sudah praktek buka bengkel, kalau ada motor yang masuk bengkel, dia kan perlu memerakai. Ini bunyi kenapa? Oh ini. Mungkin tak ada membedakan bunyi knalpot, tidak membedakan gitu. Asal berbunyi hidup tuh sudah ada tahu bermasalah. Itu juga dokter. Dan agama tidak didapat melalui pengalaman, tidak. Juga agama itu bukan perkara yang disepakati oleh suatu komunitas. Karena semua, baik yang merupakan cara berpikir, pengalaman, atau kesepakatan suatu kelompok di suatu tempat dari manusia, lalu disepakati oleh manusia, terjadi secara terus-menerus berulang-ulang, menjadi ciri khas daerah tertentu yang berbeda dengan daerah yang lain, itulah budaya. Sedangkan agama murni datang dari Allah. Jadi sederhananya agama itu dari Allah, sedangkan budaya itu bikinan manusia yang mereka sepakati secara tertulis maupun tidak, terjadi secara masif, baik menyangkut masalah cara berpikir, alat komunikasi, pola hidup, tata krama, cara berpakaian, cara berinteraksi, di mana ketika itu terjadi dibikin dan dibentuk oleh manusia, itulah budaya. Jadi budaya itu bukan dari Allah, itu manusia. Nah sekarang bagaimana agama mensikapi budaya? Apakah agama, terutama Islam, datang itu untuk mengikis semua bentuk budaya?
Tentu tidak. Bahkan pesan-pesan nilai-nilai agama tidak terlepas dari peranan budaya. Kenapa? Karena salah satu bentuk budaya adalah sarana komunikasi yang disebut dengan bahasa. Orang Banjar budayanya bahasa Banjar. Orang Jawa menggunakan bahasa Jawa. Orang Malaysia menggunakan bahasa Malaysia. Orang Inggris berbahasa Inggris, orang Arab berbahasa Arab. Maka ketika agama itu hadir, agama itu kadang dia meluruskan dan menghapus suatu budaya. Kadang agama itu malah bergandengan dengan budaya. Dan kadang agama itu membiarkan dan menghargai suatu budaya walaupun tidak bergandengan dengan budaya. Ketika budaya mengandung unsur perkara-perkara yang bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar agama, maka budaya itu ditentang oleh agama. Seperti apa? Pesta pantai, itu kan ada unsur syiriknya. Itu dibasmi oleh agama. Termasuk ketika masuk ke tanah air, budaya setempat, kalau ada orang kematian, juga hari 3 malam begadang berjudi, itu kan budaya setempat. Di situ ada khamar, minuman keras, mabuk-mabukan. Maka itu dihapus oleh agama. Walaupun dalam waktu yang bersamaan, aturan yang datang dari langit sampai kepada manusia pun juga bermitra dengan budaya. Seperti apa? Firman Allah sampai kepada manusia melalui bahasa Arab. Tapi jangan diartikan Al-Quran itu budaya. Jangan diartikan Al-Quran itu budaya. Demikian juga perilaku Rasul SAW yang mesti kita contoh. Tercatat, tertuangkan, tergoriskan dalam lembaran-lembaran menggunakan bahasa Arab. Sedangkan bahasa bagian dari budaya. Nah, itu budaya yang dia menjadi mitra. Menjadi mitra. Tapi ada budaya yang dia sebenarnya tidak menjadi mitra, tapi dia dihargai oleh agama. Sejauh itu terjadi, tetap dalam asumsi persepsi ini adalah bagian dari budaya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Contoh, cara berpakaian orang Banjar, motif bajunya sasirangan. Orang Asia pakai peci hitam. Ini buktilah menjapainya kalau peci hitam. Sekarang boleh nggak sholat pakai baju sasirangan? Kan Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihatku sholat. Pernah nggak Rasul sholat baju sasirangan? Pernah nggak Rasul sholat baju batik? Pernah nggak Rasul sholat pakai peci hitam, songkok? Di mana baju batik itu kan identik budaya Nusantara. Sesirangan budaya orang Banjar dalam berpakaian. Demikian juga songkok. Tapi sejauh orang sholat menggunakan baju sesirangan, sejauh terpenuhi menutup aurat, kemudian juga suci, dan dia tidak pernah beranggapan baju sesirangan bagian syarat dari sahnya sholat.
Ada yang salah nggak orang sholat baju sesirangan? Nggak ada. Tapi kalau umpama dia menggunakan baju sesirangan lalu berasumsi ini adalah syarat sahnya sholat, ada yang salah nggak? Ada yang salah. Di mana salahnya? Asumsi. Jangan sampai gara-gara salah berasumsi bid'ah nyawa sembahyang baju sesirangan. Karena sumber masalahnya bukan di bajunya itu, persepsinya. Persepsi. Tapi manakala terjadi kesalahan pada persepsi dalam asumsi dan anggapan, maka sesuatu yang tidak masalah jangan dibikin masalah. Dan tidak ada sampai hari ini belum menemukan seorang ustaz mengatakan sholat bid'ah menggunakan baju sesirangan. Memang ada itu kada boleh berimaman lawan imam kopiah buruk. Nah itu benar bujur. Imamnya kopiah buruk di atas. Itu bujur. Bukan manusia imamnya kopiah buruk menjadi imam. Atau kada boleh jadi orang sholat. Mau orang sholat tidak boleh disuruh. Pasal mereka itu masalah bingung. Termasuk ya ketika dakwah Islam itu sampai ke Nusantara, kita secara teori idealisme kita luar biasa. Pesan-pesan agama yang datang dari Allah mesti harus sampai. Tapi gimana caranya ngumpulin orang tuh gimana? Jangan sampai ibaratnya gini, ya, suatu ilustrasi. Segerombolan tikus lapar. Kenapa? Karena setiap hari anggota mereka dimakan oleh kucing. Dimakan oleh kucing. Lalu gimana caranya supaya bisa menyelamatkan diri, punya waktu, punya kesempatan lari ketika kucing ada? Teorinya sederhana. Kasih aja kucing itu lonceng di kata salah satu tikus ya, kasih lonceng di lehernya. Jadi kalau kucing dekat kedengaran kita punya waktu. Iya, teorinya seperti itu. Pertanyaannya, mengangkat leher kucing untuk lonceng siapa di antara tikus? Kan gitu. Tapi teorinya betul. Karena itulah para pendai yang membawa Islam sampai ke Nusantara untuk bisa menyampaikan nilai-nilai ajaran itu mereka melalui budaya masyarakat yang ada. Yang saat itu kan wayang. Karena kalau udah acara wayang seperti itu mudah orang ngumpul. Akhirnya budayanya digunakan sebagai mobilisasi untuk menyampaikan nilai agama, sehingga tetap wayang itu tetap ada, akan tetapi materinya, tokohnya, sosoknya diubah dengan catatan bahwa wayang tetap bagian dari budaya yang dijadikan sebagai mobilisasi untuk menyampaikan nilai-nilai agama, nilai-nilai agama. Yang tadinya tokoh-tokohnya itu seperti Arjuna, Brahmana, Rahwana, Hanoman, ceritanya cerita-cerita tentang para dewa, diubah sosoknya. Cerita tentang orang-orang soleh, cerita para nabi, perjalanan hidupnya menjadi materi yang disampaikan melalui budaya ini yang bergandengan maksudnya. Tapi buayanya tetap itu budaya, bukan bagian dari agama. Bukan bagian dari agama. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barangkali ini juga akan merembet ke banyak hal. 17 Agustus itu kan budaya. Ketika bangsa kita merdeka, kemudian diproklamasikan pada tanggal tersebut dan disepakati dengan masyarakat Indonesia untuk menjadikannya hari yang tidak seharusnya dilupakan, di mana hari bersejarah, disepakati lalu dilakukan bersama-sama. Sejauh umpama peringatan itu tidak mengandung unsur-unsur bertentangan dengan agama, tidak ada yang salah. Sejauh tidak bertentangan dengan agama, termasuk hormat kepada bendera, itu kan budaya. Sejauh ketika itu dilakukan tetap
Itu adalah bagian dari budaya cara hormat kepada bendera yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama atau menyembah bendera. Tidak ada yang salah. Kecuali kalau dihormat dengan bendera dalam asumsi persepsinya ini adalah sesuatu yang sangat agung, suci, sebagaimana sucinya perkara agama. Maka salahnya bukan dihormatnya itu, di asumsinya itu yang salah. Di asumsinya itu yang salah. Jadi budaya itu ada yang memang ditolak oleh agama, ada budaya yang dihargai tetap lestari, ada budaya yang malah dia menjadi partner, menjadi mobilisasi sarana di mana nilai-nilai agama itu bisa sampai kepada umat. Salah satu fakta yang tak terbantahkan adalah bahasa. Di mana Rasul berbicara menggunakan bahasa Arab, berinteraksi dengan para sahabat dengan komunikasinya bahasa Arab. Sehingga ketika kita pun berdakwah, apakah kemudian lalu ketika Rasul berdakwah menggunakan bahasa Arab, wajib juga jadinya berdakwah bagi orang yang tidak berbahasa Arab harus berbahasa Arab? Kasihan jamaah, karena bisa bahasa Arab harus diterjemahkan. Diterjemahkan menggunakan apa? Menggunakan budaya setempat, alat mereka berkomunikasi. Ketika di Banjar kita menggunakan bahasa Banjar. Sejauh itu bahasa adalah budaya. Jangan sampai kemudian sholat karena di Banjar ya bahasa Banjar. Nah ini sudah mencampur aduk. Mencampur aduk. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, termasuk ya ketika ada di Facebook atau di mana medsos menyinggung tentang acara peringatan Maulid di zaman Rasul, contoh tidak ada, zaman sahabat tidak ada, di zaman tabi'in tidak ada, zaman Imam Syafi'i tidak ada, sesudah itu baru ada. Emang betul, itu bukan agama, itu budaya. Budaya yang kemudian dihidupkan. Melalui budaya itu kemudian di situ ada tausiah. Kemudian di situ diceritakan biografi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenal. Artinya ketika ada orang yang beranggapan itu bagian dari perintah agama, tentu yang menjadi masalah itu di asum persepsinya. Apa yang dilakukan sejauh di situ tidak ada kemungkaran, malah di situ silaturahim, di situ ada tausiah ceramah agama, di situ ada pembacaan ayat suci Al-Quran, di situ ada sedekah. Artinya secara item demi item kan tidak ada masalah dengan nilai-nilai agama, tapi tetap itu adalah budaya, di mana budaya itu menjadi wadah atau menjadi mobilisasi untuk hidupnya nilai-nilai agama seperti mempererat silaturahim. Tapi kalau kemudian itu dilaksanakan, diadakan dengan asumsi bahwa ini adalah perintah yang datang dari langit, ini adalah agama, itulah yang membuatnya menjadi bermasalah, terjebak dalam perkara bid'ah. Makanya di Muhammadiyah sendiri sebenarnya di buku tanya jawab ketika ditanya, pertanyaannya tentang peringatan, tidak ada masalah, boleh sejauh itu seremonial, tidak ada masalah. Persoalannya kadang-kadang kita tak mau tahu. Yang penting bila tidak ada di zaman Rasul, kok sama dengan, walaupun Anda melakukan sedikit pun Anda tidak ada asumsi itu bagian dari agama, Anda melakukan bagian dari budaya. Maka kalau seperti itu cara kita berpikir, tidak ada yang sahnya sholat menggunakan baju batik, karena tidak pernah Rasul sholat menggunakan baju batik. Tidak ada yang sah orang sholat menggunakan sesirangan. Kenapa? Karena sesirangan adanya cuma budaya Banjar. Jadi kita mesti harus bisa memilah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tentu ya mudah-mudahan ini sikapi dengan bijak. Mudah-mudahan tidak sampai isu kemudian dulu makan mendukung orang pemaulidan. Itu sudah keluar dari sudah keluar sudah. Yang oleh karena itu maka sangat penting sekali
ketika kita memberikan satu penilaian tentang sesuatu, kita mesti harus paham betul dengan sesuatu yang kita berikan penilaian. Paham betul. Itulah yang dimaksud wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apalagi kan masalah sholat ya. Coba kalau kita berkomitmen dengan ucapan Rasul saklak hitam putih, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Yang dilihat itu bukan hanya gerakannya saja, tapi yang terlihat dari Rasul juga motif pakaian juga terlihat saat beliau sholat. Kenapa tidak kita sampai ke situ kalau kita betul-betul istilahnya berkomitmen dan berkomitmen dengan shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi kan ternyata para ulama kita dari apa yang dilakukan Rasul saat sholat hanya hal-hal tertentu yang menjadi ukuran, sedangkan hal-hal yang lain itu tidak menjadi persoalan. Salah satu warna baju, kemudian bentuknya, apakah baju panjang atau dibikin setengah, itu kan tidak menjadi persoalan di kalangan ulama fikih. Padahal kan pada saat Rasul sholat pasti menggunakan pakaian. Kenapa itu tidak dibahas? Sementara ucapan Rasul shollu kama ra'aitumuni usolli mencakup semuanya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Berarti kan yang dilihat bukan hanya gerakannya aja, pakaiannya pun juga sama. Namun kenapa para ulama soal pakaian, motifnya, warnanya malah tidak menjadi bahasan? Yang menjadi bahasan itu kan geraknya, rukuknya seperti apa, berdirinya seperti apa, sujudnya seperti apa. Karena mereka paham betul yang menyangkut budaya, sejauh itu menjadi bagian dari budaya, maka itu sifatnya fleksibel, tapi dengan catatan sejalan dan terpenuhi unsur-unsur yang diwajibkan menurut pandangan agama. Kalau pakaian tadi seperti menutup aurat, kemudian juga suci dari najis dan sebagainya, selama itu terpenuhi tidak ada masalah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tentang agama dan budaya. Sekarang tentang ilmu agama, atau disebut dengan ilmu syariat. Ya, sebenarnya ini juga menyangkut tentang isu yang pernah hangat, yaitu tentang sertifikasi ulama. Apa itu perlu? Sangat perlu sekali. Dengan catatan. Kenapa? Sangat perlu sekali. Makanan aja harus ada sertifikat halal. Agar apa? Konsumen terlindungi. Apalagi kalau umpama makanan itu mengandung racun, zat yang membahayakan, maka dengan ada sertifikat halal itu kan konsumen terlindungi, aman, tidak keracunan.